Siapa yang menjamin Pak kalau selesai acara ini Bapak masih hidup? Siapa yang bisa menjamin selesai acara ini Bapak masih bertemu anak dan istri Bapak? Siapa yang bisa menjamin selesai acara ini Bapak masih bisa bertemu orang tua Bapak? Tidak ada kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah Al-Qais mandana nafsah wa alima lima ba'dal maut. Orang yang berakal beramal untuk matinya. Wal ajiz man atba'a hawaha wa tamanna 'ala Allahul amani. Orang yang tak berakal mengikuti hawa nafsunya, ingin pahala yang banyak tapi tak pernah beramal soleh. Ada satu hadis kudusi Allah kata gini Pak, qabattum walada abdi, kau cabut nyawa hambaku. Kepada malaikat, malaikat berkata, naam, iya. Qabattum samrata fuadi, engkau cabut buah hatinya. Naam ya Allah, iya aku cabut buah hatinya. Famada qala abdi, apa yang dikatakan hamba-hambaku waktu kau mencabut nyawa hambaku? Katanya gini Pak, istarja'a, mereka semua mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman Pak, ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuk yang mati ini satu rumah di surga dan beri nama rumah itu rumah pujian. Jadi kalau ada orang meninggal Pak, Bapak ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mati itu Allah katakan ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan satu rumah di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, beri nama rumah itu rumah pujian. Lihat Pak, ini orang meninggal, berdirilah imam, ini mayat. Allahu Akbar. Kata Nabi, man qama ala janazatin, siapa yang berdiri atas jenazah, ya beluna arba'una nafarun, 40 orang lebih, dan 40 orang ini tidak melakukan kesyirikan di hadapan Allah. Kata Rasulullah, apa yang mereka minta untuk si mayit Allah kabulkan. Satu. Yang kedua, mangqama ala janazatin, siapa yang berdiri atas jenazah, ya belughuna mi'atan, lebih 100 orang. Kata Rasulullah, kalau 100 orang ini berdoa gini Pak, ya Allah, jangan kau azab si mayit, jangan kau siksa si mayit. Kata Rasulullah, syufi'u lahum, maka Allah terima 100 orang itu doanya untuk si mayit. Siapa bilang doa si mayit tidak tersampai? Ada satu kelompok bilang nggak sampai, bidah. Gila ini. Nggak betul itu dah. Amin dulu. Saya Pak sebenarnya tinggal sikit lagi Pak, kalau mudah-mudahan cepat sembuhlah saya Pak. Mudah-mudahan amin. Lihat, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'az. Waktu meninggal Pak, cuman sahabat ini Pak yang aras itu bergoyang waktu dia mati. Dulu sahabat Pak namanya Sa'ad bin Mu'az. Waktu dia mati Pak, aras itu bergoyang. Bapak bayangkan, sampai Rasul bersabda ini Pak, ihtaza arsyur rahman limautil Mu'az. Bergoyang aras itu karena matinya Sa'ad bin Mu'az. Coba bayang Pak, dia mati Pak, aras itu bergoyang. Lihat, Rasul yang memandikan Pak, Rasul yang mensolatkan, Rasul yang menanam. Dah Pak, ketika itu Rasul Pak di kuburan gini Pak, Rasul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sahabat heran Pak, dan berkata gini, ya Rasulullah, malaka tukabbir wa tusabbih, kenapa kau Allahu Akbar, Allahu Akbar dan bertasbih? Kata Nabi gini Pak, laqad tadayyaqa ala hadza abdus salih qabrah hatta farajahu qabrah. Yang di dalam bumi ini terhimpit oleh tanah. Aku ucapkan itu supaya Allah melapangkan kuburannya. Itu Pak yang sahabat Nabi aras bergoyang tapi dihimpit oleh Allah.
Kita ni siapa, Pak? Kita ni siapa? Maka kata Rasulullah, jangan kalian mati dengan meninggalkan 3 macam. 1, tanazzahul baul, kencing cebok tak bersih. Laki-laki, Pak, kencingnya duduk. Bukan berdiri. Lihat, Pak, duduknya laki-laki kencing. Lihat ni, Pak, duduknya. Ni gini ya. Bukan kayak gini, kayak perempuan gini, bukan. Ini kaki ini, Pak. Pak Haji, maaf ya Pak Haji. Duduk gini ya. Tekan. Karena apa? Itu yang menyebabkan azab kubur untuk umat Muhammad. 1, kata Nabi, tanazzahul baul, kencing cebok tak bersih. 2, namsi bin namimah, suka memfitnah. Mulai detik hari ini, Pak, jangan memfitnah orang muslim, jangan membuka aib orang muslim. Kompaklah kita ini, Pak, sampai bertemu dengan Allah. Bapak terasa enggak kita terkotak tadi? Terasa, Pak, terkotak? Karena orang Islam sendiri memfitnah Islam. Jangan, Pak. Lihat. Sahabat Nabi ini, Pak, duduk gini. Sahabat itu tanya, man syirarukum? Nabi, siapa sejahat-jahat kami? Kata Nabi ini, Pak, dzu wajhain, orang yang bermuka 2, ya'ti biwajhin, dia datang dengan sana cerita lain, wa ya'ti biwajhin, datang ke orang sana dengan cerita lain. Kata Nabi, jauhi orang tersebut dalam hidup kalian. Sejahat-jahat manusia rupanya itu, Pak. Man syirarukum, Nabi, siapa yang paling jahat? Kata Nabi, dzu wajhain, mereka yang bermuka 2. Datang ke Pak Hendro cerita lain, datang ke Bapak ini cerita lain. Jauhi orang tersebut dalam hidup Bapak. 3, al-hasadu, orang yang memiliki iri dan dengki. Lihat, Pak, ada sahabat Nabi, Pak, nama sahabat itu Abu Zar. Pada suatu hari Abu Zar ini, Pak, dipanggil Nabi, Abu Zar, sinilah. Inna baina yadaika aqabatan ka'udan la yas'aduha illal mukhifin. Abu Zar, nanti suatu masa ada satu bukit sulit sekali didaki oleh umatku kecuali yang bawaannya ringan sekali. Abu Zar bilang gini, am ana minal mukhifin, apakah aku ini termasuk golongan umatmu yang bawaanku ringan di hadapan Allah ya Rasulullah? Kata Rasul, indaka ta'am yaumika hadza, punya makanan di rumahmu pada hari ini? Kata Abu Zar, punya ya Rasulullah. Ghadan, punya ya Rasulullah. Wa ba'dal wad, besok hari punya? La, anta minal mukhifin, kau umatku yang bawaan nanti di hadapan Allah ringan sekali. Nanti umatku punya makanan di rumahnya, ini hari bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan, besok bisa makan. Tapi mereka pelit sekali untuk orang fakir dan miskin. Itu kita sekarang, Pak. Bapak punya makanan, jarang Bapak kasih ke fakir miskin. Abu Zar cuma 2 hari bisa makan, besok nggak bisa makan lagi. Kita makan, tapi begitu orang datang, bantu sedikit, Pak, kita tak beri, maka kita paling berat di sisi Allah. Nanti kita bawa di hadapan Allah. Maka kata Rasulullah, jangan ada iri, jangan ada dengki dalam hidup ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terakhir 4, jaga isi ini, jaga isi perut, ingat mati. Ini yang paling berat kata Rasulullah. Wa idza aradal akhirah, kalau mau surga Allah, kata Nabi, tinggalkan 1 macam saja. Apa itu? Taraka zinatad dunia, tinggalkan kesenangan dunia. Bukan tak boleh kaya, boleh punya banyak uang, boleh. Tapi kata Nabi, jangan masuk 2 macam ini. Apa itu?
al-hirsu wal amalu, rakus, tamak dan panjang angan-angan. Lihat Pak, Bapak sering berucap ini, betul atau tidak? Kalau salah katakan salah. Ini ucapan Nabi. Nanti umatku selalu berkata seperti ini, mali itu hartaku, mali itu tanahku, mali itu kebunku, mali itu rumah sewaku. Kata Nabi, wahalaka mim malika illa ma akalta fa'afnaita. Bukankah hartamu itu yang kau makan tadi pagi, besok pagi kau keluarkan? Labista fa'ablaita. Bukankah pakaian, mobil, rumah, kebun, anak, istri akan hancur semuanya? Tasodakta fa'abqaita. Bukankah yang 1000 perak, 2000, 3000, 4000, 5000 itu yang kalian ambil nanti di sisi aku di hari kiamat? Maka kata Rasulullah, umatku itu suka gini, mali, itu baru beli mobil aku, itu hartaku. Betul Pak? Nabi itu Pak, dia tahu Pak sebelum kita lahir. Yang kedua, apa kata Nabi Pak? Istahyu. Kata Nabi, malulah kalian. Kalian membangun tapi tak pernah kalian tempati. Wa ta'maluna ma la tudrakuna. Berangan-angan tapi tak pernah dicapaikan oleh Allah. Wa ta'kuluna. Dan kalian banyak memakan tapi tak pernah kalian bawa nanti ke alam kubur. Innalladzina qablakum banu sidan. Orang-orang sebelum kalian membangun dengan megah. Wa jama'u katsiran, mengumpulkan harta yang banyak. Wa ta'ammalu ba'idan, berangan-angan jauh untuk dunia ini. Fa asbahat masakinuhum kubura, padahal akhir hidupnya adalah kuburan. Wa amaluhum gurura, yang mereka angan-angankan semuanya hancur binasa. Wa jam'uhum bura, yang mereka kumpulkan tak pernah mereka bawa ke alam kubur. Coba Bapak pikir sekarang nih Pak, begitu kita mati, apa yang Bapak bawa? Amal soleh inilah yang Bapak bawa. Coba lihat, kalian berkumpul sekarang ini Pak, semua 34 musola. Bapak bayangkan berapalah pahala kalian melangkah setiap minggunya. Kalian mendatangi musola-musola, dan itulah yang disebutkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajrun man amila biha. Siapa berbuat satu kebaikan diikuti oleh yang lain, maka dia mendapat 2 pahala dalam hidupnya. Pak Hendro ini Pak, dia penggagas ini. Maka sebanyak orang inilah dia mendapat pahala setiap harinya. Bapak yang datang, bapak yang menjaga, bapak yang menyediakan makanan, semua mendapat pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bapak bertengkar, jangan pernah bapak membenci, jangan menceritakan aib. Kalau ada orang menceritakan aib, bapak katakan, kita muslim, jangan menceritakan aib saudara kita semuslim. Bapak-bapak, saya terima kasih sekali Pak diundang di sini dari Pak Iwan. Karena pernah saya ceramah dia Pak di Pemda. Pak Iwan terkejut, saya bilang saya kena stroke Pak. Allahu Akbar. Maka Pak, waktu Bapak undang saya senang sekali. Saya 2 kali baru ceramah Pak. Satu di Masjid Suluh, Jalan Pancing. Malam kemarin saya terima juga Pak. Mereka pun nggak tahu. Dan Bapak Iwan waktu telepon saya terima. Ya Allah, terima kasih. Kalau enggak saya mulai Pak, mungkin saya enggak bisa-bisa. Ternyata pada hari ini Pak, saya mulai bisa sedikit. Doakan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati Rasul la yajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba-hamba yang kompak. Kami tidak berpecah belah. Kami tidak menghina,
tidak mencaci satu dengan yang lain. Jadikan kami orang Islam yang selalu kuat dalam hidup kami ini. Kami tidak dipecah belah oleh siapapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan jadikan kami orang yang serakah, orang yang rakus. Jadikan kami orang yang baik dengan fakir miskin, anak yatim, orang-orang yang susah. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.